Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekaligus tiga ya, yang lalu, sekarang, akan datang. Quran itu hebat Pak, dan semuanya aktual, tidak ada yang tertinggal. Maka siapa yang mau rekreasi ke surga, buka Quran. Siapa yang mau buka rekreasi kehidupan sebelumnya, silakan buka sejarah. Dan siapa yang mau lihat alam ini, hari ini, bagaimana Quran bicara. Tapi biarkan hatimu jujur untuk disapa oleh Quran. Karena kan sering orang mengatakan, Ustaz, kapan kita istirahat? Dari pagi sampai malam saya istirahat di saat-saat ceramah. Seandainya tidak menikmati terus sekalian, sudah lama poso dan lelah ya sekalian. Lelah itu, tapi ada hiburannya, ada kenikmatannya. Ya, jadi pilihan Nabi itu kalau subuh pada umumnya atiwal. Ya. Jadi istilah dalam nama ayat itu ada namanya as-sabut tiwal, 7 ayat yang panjang. Surah apa itu, Imam? Surah apa yang tiwal? 1 Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7. Ini terjadi persis sini. Ada mengatakan Al-Araf, ada mengatakan Al-Anfal, ada mengatakan Yunus dan Syura. Kalau jumlah ayat ada 108, tapi kata-katanya pendek. Dia pada umumnya Nabi kalau subuh suka yang panjang. Kenapa? Untuk tadabbur Al-Quran di subuh hari. Kenapa tadabbur subuh hari itu bagus? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena malam hari tubuh itu sudah refresh, sudah istirahat. Dan ketika subuh hari itu seperti sudah penuh signalnya, sudah dicas di malam hari, enak kontak itu. Dia belum sibuk dengan perkara pikiran duniawi. Dia barusan sudah istirahat, enak dia baca itu Quran. Ini yang tidurnya benar. Tapi kalau jam 12 baru mau tidur, dek mau lembo, andrasa kok. Maka penghafal Quran itu sekalian salah satu keunggulannya teratur tidurnya. Penghafal Quran itu tidak boleh mengkhianati tidurnya. Kapan ada penghafal Quran tidak teratur tidurnya, tidak teratur hafalannya? Silakan buktikan. Tidur itu penting, tapi jangan ketiduran pada saat pengajian. Tersinggung mungkin. Tidur itu penting, tapi jangan ketiduran pada saat mengaji dan pengajian. Iya, atiwal ya, Nabi itu panjang-panjangkan, ya, panjang-panjangkan kalau subuh. Namun meskipun demikian, biasa Nabi pernah baca yang apa namanya, yang mufassal. Yang mufassal ini yang pendek. Fasal itu kan fisal ya. Faslun itu namanya pemisah. Dipisah karena banyak sekali pemisah-pemisahnya. Itu pendek. Ad-Duha, Asy-Syams, Qaryah, Al-Bayyinah, itu masuk. Bahkan Nabi pernah sementara membaca ayat Al-Quran, karena mendengar suara anak menangis langsung ruku dan tidak lanjutkan bacaannya. Kenapa? Karena tadabburnya tidak berfungsi. Ribu anak-anak, ibunya juga khawatir. Ternyata setelah Nabi salam dia cek, oh ibunya tidak ikut sholat. Mana anak-anak itu? Mana dia itu? Nah, di situ Nabi SAW sangat peka sekali. Ya, Nabi sering baca surah Al-Waqiah di subuh hari. Nah, ya, pernah Nabi di Haji Wada belum baca surah At-Tur ini. Ya. Nah, 4 surah Qaf dan sejenisnya pada rakaat pertama.
Iya, lanjut. 5. Ayat pendek yang mufassal seperti at-takwir. At-takwir. Lanjut. 6. Al-zalzalah dalam 2 rakaat. Pernah Nabi baca al-zalzalah itu di rakaat pertama, itu juga di rakaat kedua. Jadi boleh saja rakaat pertama sama dengan rakaat kedua. Tapi ini bukan kebiasaan. Namanya hanya hukum kebolehan. Dan mesti dibedakan ya, mana sunnah, mana boleh. Kebolehan itu untuk mengajarkan bahwa jangan pernah mengingkari surah itu dibaca 2 kali pada rakaat pertama yang dibaca, rakaat kedua itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada lagi yang istimewa. Ada seorang sahabat Nabi di Kuba, dia imam di sana. Setiap dia sholat baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul Huwallahu Ahad, baca surah, baca Qul Huwallahu Ahad, baca surah, baca Qul Huwallahu Ahad, baca surah. Keberatan makmumnya, kenapa kau selalu baca begitu? Saya bilang, kalau memang kau hentikan saya, silakan, ada yang mau jadi imam. Tapi ini yang paling bagus bacaannya. Tidak ada orang mau gantikan juga. Ini namanya sering demo-demo baru tidak bisa ada solusi. Terpaksa dia lapor sama Nabi, ya Rasul, ini imam di sana begitu. Dipanggil sini. Saya dengar kamu itu selalu kau baca. Setiap kau baca begini, baca. Kenapa kau selalu baca? Saya suka ya Rasulullah dengan bacaan itu. Apa kata Nabi? Silakan kau lanjutkan. Jadi kadang-kadang surah itu sekalian boleh dibaca 1 rakaat, boleh double itu 2 surah. Namun pada umumnya Nabi namanya An-Nizair, 2 ayat yang mengandung nasihat yang sama itu disatukan. Coba-coba mungkin misalnya Al-Qariyah dengan Izazul bisa disatukan karena pesannya hampir sama. Ya. 2 buah surah yang pesannya wasiatnya bagus, mirip, itu boleh disatukan. Seperti misalnya Inna fi khalqis samawati wal ardi di surah Al-Baqarah dengan Inna fi khalqis samawati wal ardi di surah Al-Imran. Itu hampir pesannya sama. Boleh disatukan. Tapi ini lagi-lagi masyarakat kita belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Protes mengapa begitu? Begitulah, karena kurang ilmu. Nah, lanjut. 7. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas saat safar. Nabi meskipun subuh disunahkan panjang-panjang, tapi ada kondisi tertentu karena An-Nas, Al-Falaq. Kenapa? Musafir itu orang capek, orang lelah. Dan ini mas, ini namanya kan fi'liyah semua. Fi'liyah itu bisa membaca kondisi. Ingat mas sekalian, membaca hadis fi'liyah tidak sama dengan membaca hadis qauliyah. Kalau fi'liyah itu kondisi, kalau qauliyah hampir bersifat tuntunan. Kalau ada kondisi, ada tuntutan dan hajat khusus, biar subuh bisa pilih yang pendek. Sebaliknya, nanti maghrib mungkin pada umumnya Nabi pendek, tapi pernah Nabi baca ayat lebih 100 ayat dia bagi 2. Karena ada hajat, ada kondisi yang membuat. Dan ini namanya kefakihan seorang imam. Tapi ini tidak bisa diterapkan kalau belum orang paham. Itu yang kami nanti rencana bikin sebuah kelompok masyarakat. Itu sunnah ini tidak lagi kabur. Sunnah ini tidak lagi dibiarkan mati. Dan sunnah ini tidak kaget kalau dimunculkan. Kenapa? Ada otoriter yang bisa otoriter ilmu disampaikan di kompleks itu. Kalau di majmuk Pak susah, di pesantren boleh karena ada kiainya. Kiai yang menjelaskan. Tapi kalau masyarakat umum Pak susah. Karena ada demo ki. Iya. Nah, jadi pilihan surah itu kadang Nabi memilih yang seharusnya panjang, kenapa tiba-tiba pendek? Bahkan boleh tidak baca surah Mas sekalian. Boleh tidak baca surah.
Dalam kondisi apa? Misalnya kondisinya sangat mendesak. Contoh, pernah suatu saat saya mau dari Jakarta ke sini. Dari tadi kita menunggu. Akhirnya ditunggu, tidak ada kepastian. Kita pergi sholat. Pas kita sholat, ada pengumuman, para penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Maka apa yang terjadi? Waladhdallin. Amin. Ruku. Jangan baca surah Al-Baqarah lagi baca. Maka pasti berlarian makmum di belakang. Di posisi begini, Subhana Rabbal Azim bisa dibaca 10 kali, Subhana Rabbal Azim 1 kali. Rabbi ghfirli warhamni wajburni bisa jurus 6, jurus 5, jurus 4, ambil jurus 1. Kenapa? Hajatnya. Bacaan yang panjang, kalau ada pilihan pendek, ambil yang pendek. Yang penting terpenuhi namanya standar keabsahannya. Ya, seperti itu ya Mas Karan.